Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi ya, yaitu penyebab seker dari motor Jupiter Z terutama itu gampang jebol ya. Ini kata yang punya itu baru 1 bulan, belum nyampe 1 bulan itu baru diganti dan udah langsung jebol. Jadi kasusnya seperti ini. Jadi keluar asap darinya. Oke, tanpa berlama-lama ini udah saya bongkar karena untuk menyingkat waktu daripada teman-teman nyekip video saya. Jadi saya langsung pada intinya. Oke, langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu yang jelas pertama oli harus ada ya. Oli harus ada. Kedua yaitu ini pada bagian lubang ini. Bisa lihat nggak teman-teman? Nah, pada lubang bagian sini, lubang pompa oli sini, ini harus ngalir oli ya ketika diselah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi yaitu lubang pada bagian sini. Teman-teman bisa lihat ini. Pada lubang ini ketika kita selah, dia harus bisa mengeluarkan oli ya. Dia harus bisa mengeluarkan oli. Terus gimana mas caranya agar kita bisa mengetahui ini bisa mengeluarkan oli atau tidak, padahal posisi nanti ini akan tertutup ya. Simak terus videonya, nanti saya bagikan caranya, cara melihat lubang ini berfungsi atau tidaknya. Simak terus videonya, jangan di skip. Kemudian kita lanjutkan untuk permasalahannya ya. Kita lanjut pada permasalahannya. Kita balik ke sebelah. Kita pindah ke bagian bak kopling ya. Oke, di sini yang harus teman-teman perhatikan, yang sering dilupakan ketika kita ngebuka pada bagian kopling ini, yaitu pada bagian sini. Nih, teman-teman bisa lihat. Ini ketutup perpak ya, karena perpak ini itu bukan jodohnya, ini milik Vega R. Ini harusnya berlubang di sini. Nah, ketika ini udah ketutup kayak gini, secara otomatis untuk lubang bagian sini yang dalamnya sini tadi itu nggak bakalan mengeluarkan oli dan menyebabkan pistonnya mudah jebol, karena fungsi dari lubang ini itu untuk ngelumasi piston agar tidak jebol ya. Oke, ini saya lihatin, ini harusnya berlubang. Nah, nih harusnya berlubang seperti ini, teman-teman bisa lihat. Kadang-kadang itu mekanik lupa, tidak ngecek di sini berlubang atau tidak, itu bisa menyebabkan pistonnya gampang jebol. Oke, terus gimana bang kalau ini udah berlubang, terus ini juga udah berlubang tapi kok seker enggak, tetap aja gampang jebol? Kalian harus ngecek pada bagian bak koplingnya nih, pada bagian sini. Pada bagian bak kopling silnya ini harus normal, jangan sampai sobek atau malah nggak ada, itu malah akan menyebabkan oli yang pada bagian dalam sini itu juga tidak akan ngalir. Sama juga pada bagian seal bagian kopling sini, ini harus normal. Tapi terkadang yang terjadi pada setiap motor itu malah ininya kemakan, bagian bak koplingnya ini kemakan, disebabkan karena apa, kruk asnya itu oleng, jadi menyebabkan bak koplingnya ini jadi kemakan ya. Ya kalau udah terjadi bak koplingnya itu udah kemakan, mau nggak mau kita harus menggantinya ya, karena kalau nggak diganti ya resikonya seker mudah jebol, karena pada lubang bagian dalam sini itu nggak bakalan mengeluarkan oli. Oke, ini video saya skip ya untuk mempercepat waktu. Saya mau memasang pada bagian bak koplingnya dulu, kemudian nanti akan saya kasih tahu bagaimana sih cara ngecek oli bagian dalam sini normal dan tidaknya sama sini. Simak terus videonya, jangan di skip ya.
Oke, ini pemasangan koplingnya udah selesai. Kemudian untuk perpaknya teman-teman bisa lihat, perhatikan. Ini kan berlubang, harusnya kalau Jupiter Z itu harusnya berlubang seperti ini, nggak kayak tadi ya. Kalau tadi kan ini ketutup perpak packing ini ya, itu akan menyebabkan oli yang bagian dalam sini, yang lubang kecil sini, itu nggak akan nyala, nggak akan ngeluarin oli. Oke, yang sering dilupakan adalah ini. Karena apa? Perpak kopling Vega R dengan Jupiter Z itu sama, perbedaan cuma di bagian sini aja. Ini nggak ada lubangnya kalau untuk Vega. Oke, kemudian akan saya tutup, kemudian kita cek bersama-sama yang sini ngalir enggak dan yang dalam mengalir apa tidak. Oke, video saya skip dulu ya untuk menyingkat waktu. Oke, ini udah terpasang, kemudian kita cek untuk bagian oli sini, kita pindah dulu kameranya. Ya, kita pindah bagian sini. Biar kelihatan semua ya. Bentar, tak pas nih di sini. Dan kelihatan. Ini aja udah, nanti kasih kelihatan. Duh, ini rantai ketengnya malah masuk ya guys. Sik yo guys, tak cecile. Tak skip dulu, soalnya agak susah iki. Oke, ini untuk rantai ketengnya udah keluar. Ini saya lepas dulu dari giginya biar nggak ngeganggu ketika ngecek olinya ya. Kita pindah dulu. Aduh. Kemudian engkol kita kita lihat pada bagian lubang sini. Itu ngeluarin oli apa tidak. Nah, ini ngeluarin oli ya, ini udah nyembur ya ini. Teman-teman bisa lihat ini ngeluarin oli. Tapi di dalam kan belum ini, kalau cuma kayak gini. Nah, caranya untuk ngecek di dalam itu untuk lubang bagian sini, itu kita tutup pakai jari seperti ini. Kemudian kita engkol. Enggak tepat ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat untuk bagian dalam itu udah ngeluarin oli ya. Nah, itu udah bisa ngeluarin oli. Nah, kalau udah seperti ini itu udah seker, udah berani dipasang ya, dan insya Allah saya jamin awet ya. Tetapi ketika udah ini jalan, olinya udah keluar, kemudian di dalam udah keluar dan oli udah naik sampai ke bagian klep, tapi seker tetap gampang jebol, itu berarti kerusakan terjadi pada bagian silindernya ya. Bagian silindernya kualitasnya biasanya kurang bagus. Kalau enggak itu pada bagian pistonnya yang jelek. Oke, demikian tadi sedikit tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar saya semangat dalam membuat video-video yang bermanfaat berikutnya. Terima kasih.